Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Di kesempatan sore kali ini saya akan berbagi lagi tentang suatu cara ya, cara atau tutorial ketika kita menjahit sandal atau sepatu. Dan di sini saya menemukan sandal yang agak berbeda. Oke, dan di sini saya kedapatan sandal ya, sandal Kongsui. Ini sandal akupuntur ya. Dan sebelumnya saya belum pernah menjahit sandal seperti ini. Walaupun saya sering menjumpai sandal yang model seperti ini di tempat-tempat sandal, tapi saya baru kali ini menjumpai atau menangani sandal ini. Dan ini dia tidak ada outsole, tidak ada upper ya, dia menyatu ya. Bahannya itu menyatu dan di atasnya itu ada akupunturnya ya. Ini ada pegasnya ya. Jadi dia kekuatannya hanya di samping sini. Kekuatannya hanya di samping. Dan ini bawahnya ada kayak semacam jepit ya. Ini 1 2 3, ini 1 2 3 ada semacam jepit. Tapi kawan-kawan harus ketahui, ternyata jepit ini itu imitasi ya. Jepit ini hanya kayak buat variasi aja. Ternyata ini bisa sobek seperti ini ya. Ini tanpa jepit ya, dia sobek ya. Dan mungkin saya akan sobek sekalian saja biar kawan-kawan tahu ya. Ini sebenarnya itu jahitan ya. Mungkin ke meja pengerjaan aja ya biar mudah. Oke, dan ini bisa kita lepas ya. Saya akan buktikan bahwa ini itu tidak ada pengait ke bawahnya ya. Ini cuma jahitan biasa. Kalau ini tidak dibantu sama jahit sol, ini bisa akan mudah. Nah, ini ya. Ini cuma jahitan biasa ya, jahitan benang, bahkan benangnya pun ukuran kecil. Nah, seperti itu tuh. Benangnya pun ukuran kecil banget ya. Dia itu tidak nyampe ke bawah ya. Ini benangnya ukuran kecil banget. Dan ini sebenarnya ya untuk bagian jepit ini hanya variasi ya. Makanya kita harus menjahit bagian ini ya. Bagian strap harus dijahit dari luar ini agar sandal ini tidak patah atau putus di tengah jalan ya. Kan pasti kan mengira ya ada jepitnya kok ya, pasti nggak akan patah atau nggak akan lepas seperti ini. Tapi ternyata ini jepitnya itu tidak mengait ke strapnya. Dia hanya dijahit pakai benang-benang kecil. Makanya kita harus menambah dengan jahitan sol ya. Langkah pertama adalah kita harus mengelem bagian sandalnya, bagian ini ya, bagian dalam ini. Dan setelah bagian dalam ini selesai, kita lem bagian strapnya. Ini ditunggu biar agak kering ya, baru nanti kita tempelkan. Setelah itu kita jahit. Jadi untuk kawan-kawan yang sandalnya atau mempunyai sandal seperti ini, atau mungkin menjumpai yang pekerjaan seperti ini ya, ketika kita menjahit pasti ada saja pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya belum pernah kita kerjakan, dan kita juga harus meneliti dulu di mana kita harus menjahit, di mana kita harus mengelem, dan di mana kita harus memperbaiki. Makanya dengan video ini moga-moga kawan-kawan itu paham ya. Jadi sebelum kawan-kawan menjumpai sandal seperti ini, jadi sudah tahu dulu ilmunya ya, sudah tahu dulu bahannya, sudah tahu dulu permasalahannya. Baru ketika menjumpai atau menemui sandal seperti ini sudah tidak bingung dan tidak kesulitan lagi ya. Oke, ini akan kita masukkan ya. Strapnya akan kita masukkan. Berhubung ini sudah dikasih lem, jadi agak susah ya. Jadi perlu bantuan obeng untuk. Oke, dan ini sudah terpasang ya. Ini sudah ada jalan benang dari sana ya.
Bisa terlihat kan jalan benangnya, tapi ini tidak ideal karena ini terlalu dekat. Kenapa kok terlalu dekat tidak ideal? Karena kalau terlalu dekat sini, karena ini hanya perkuatannya cuma di sini ya. Kalau kita menjahit terlalu dekat, nanti pas strapnya ketarik, dia jahitannya akan ikut ketarik dan otomatis ini jahitan kita akan cepat robek ya. Jahitannya aman sih, cuman yang robek bagian ini ya, bagian sendalnya. Makanya untuk kasus seperti ini, untuk permasalahan seperti ini kita harus agak ke bawah sedikit ya. Dan kita tidak perlu memakai jalan benang ya. Ingat, tidak perlu memakai jalan benang. Tapi ketika nanti menarik benang harus ditarik dengan apa? Dengan kencang ya. Agar benangnya itu masuk ke dalam bagian sendal. Di sini saya memakai benang nilon ya, nomor hitam ya. Benang nilon hitam nomor 9. Dan kira-kira ketika menjahit, kita jangan langsung menusuk ke dalam ya. Kita arahkan dulu, ini jarumnya biar keluar seperti ini ya. Ini terlihat kan jarumnya keluar. Baru kita arahkan ya ke strapnya ya. Usahakan mengenai bagian strap. Jangan sampai tidak mengenai. Nanti kalau tidak mengenai, percuma jahitan kita tidak akan kuat ya. Oke, saya setel ulang dulu. Kita agak ke atas seperti ini ya. Dan kita tentukan agar terkena strapnya. Karena kalau tidak terkena strapnya atau terkenanya kok hanya sedikit di bagian bawah, itu akan ya menurut saya sia-sia karena nanti juga akan cepat lepas dia jahitannya. Nah, ini kena. Ini jadi walaupun dari bawah nih ya, tapi dia kena strap yang agak ke atas ya. Dan jahitan kedua pun sama seperti jahitan-jahitan yang sebelumnya ya. Jadi kita jangan langsung menusuk ke dalam, tapi kita naikkan dulu seperti ini. Nah, biar jarumnya itu kelihatan, baru kita arahkan ke dalam ke strap ya. Baru itu tembusin ke strap. Jadi seperti itu agar lebih kuat ya. Karena kalau kita tidak pakai cara seperti itu, nanti hasilnya saya jamin tidak akan kuat. Dan ini pun cara menalinya terakhir pun ada dua versi ya. Ada dua versi, bisa ditali dari luar ya, ditali biasa dari luar. Bisa juga dengan cara ditali dari apa ya? Dari luar. Dari luar tapi tali simpul sebanyak 2 kali. Bisa juga 1 kali tapi dia bukan tali simpul ya, tali mati. Oke, dan mungkin akan saya praktekkan dengan nanti tali mati saja. Kalau tali simpul saya sudah biasa praktekkan, tapi biasa saya praktekkan di sandal-sandal itu hanya 1 kali. Tapi nanti akan saya praktekkan sebanyak, bukan praktekkan tali simpul ya, tapi praktekkan tali mati ya. Nah, bentar lagi selesai. Tinggal satu itu lagi ya. Dia selesai. Satu kali lagi selesai. Baru habis itu saya akan menalinya dengan tali mati. Setelah ditali mati nanti kawan-kawan akan saya perlihatkan hasilnya. Nah, ini sudah
selesai, tinggal di akhir ya, di akhir cerita ini kita talikan dengan tali mati. Gimana cara menalikan pakai tali mati? Simple ya. Sebenarnya tali mati itu tali biasa yang biasa kita menali ya, seperti ini. Ditali 1 kali sampai sebanyak 3 kali. Dan ini menalinya nggak perlu ditarik kenceng-kenceng ya. Yang penting sudah tertali saja seperti ini, 1 kali, 2 kali, dan nggak usah ditarik kenceng-kenceng ya. Nah ini 3 kali, ini sudah 3 kali, mau 4 kali juga nggak apa-apa. Tapi terlalu banyak itu terlalu buruk ya. 3 kali cukup. Ini sudah saya talikan ya. Tinggal kita memotong. Ya, dan ini tidak terlalu kencang ya. Setelah itu barulah kita mendorong ya. Mendorong bagian yang sudah kita talikan ini agar sisa-sisa benang seperti ini ya sudah tidak terlihat lagi atau sudah tidak nampak lagi. Ini ada sisa-sisa benang ini. Kita dorong pakai alat pendorong ya yang sudah kita buat ya. Nah, ini sudah masuk ya. Dan jahitan ini sudah terlihat. Dan bisa kita tarik ya. Kalau tadi ditarikan langsung apa ya? Langsung lepas ya. Ini sangat kencang ya. Karena kita memakai benang yang ukurannya lebih gede ya. Dan kita juga mengaitkannya agak ke bawah. Jadi ini bagian sandalnya itu kuat. Oke? Jadi seperti itu tata cara untuk menjahit sandal model akupuntur seperti ini. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu cara memperbaiki sandal akupuntur ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan punya referensi baru saat menjumpai sandal-sandal yang model seperti ini. Oke, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan terus share tentang hal-hal yang berkaitan tentang sol sepatu dan sol sandal ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.